Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egy Ashidik dengan nomor induk mahasiswa 860311893. Pada kali ini saya akan melakukan praktikum IPA yaitu mengenai ekosistem. Baik, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pada praktikum kali ini kita akan mengamati tentang ekosistem. Untuk tujuan praktikum kali ini yaitu untuk memahami bagaimana satu ekosistem bekerja, baik ekosistem alami maupun buatan. Eh, Pengamatan dilakukan pada beberapa komponen seperti komponen abiotik, misalnya seperti kondisi air, tanah, kemudian jenis tanaman, hewan, serangga, serta organisme pengurai yang ada di dalamnya. Selain itu, eh, pengamatan juga dilakukan pada perbedaan antara ekosistem alami dan buatan, terutama pada segi keanekaragaman dan interaksi antar komponennya. Nah, dapat dilihat pada video ini dapat dilihat yaitu ekosistem alami. Pada video ini terlihat beberapa lingkungan yang masih alami dengan tanah yang cenderung lembab. Di area tersebut juga tumbuh berbagai tanaman liar tanpa campur tangan manusia. Selain itu juga terdapat aktivitas serangga yang menunjukkan bahwa lingkungan tersebut mendukung kehidupan untuk berbagai organisme. Nah, dapat dilihat bahkan ada beberapa bunga liar yang tumbuh. Nah, untuk kemudian selanjutnya dapat dilihat yang kita lihat ini adalah ekosistem buatan, yaitu area pesawahan. Pada video dapat dilihat pada ekosistem pesawahan, tanah ada dalam kondisi berlumpur akibat adanya irigasi. Di lokasi ini juga dapat ditemukan tanaman padi sebagai tanaman utama serta beberapa tumbuhan liar seperti rumput liar dan pohon pisang di sekitarnya. Nah, berdasarkan hasil kedua pengamatan tersebut dapat dilihat perbedaan yang cukup jelas, di mana pada ekosistem alami lebih seragam dan tidak diatur oleh manusia, sedangkan pada ekosistem buatan lebih terstruktur dan bergantung pada pengelolaan manusia. Nah, pada ekosistem alami saya menemukan beberapa tanaman liar dan berbagai jenis serangga. Tanaman liar ini dapat tumbuh dengan sendirinya karena kondisi lingkungan yang mendukung, terutama tanah yang lembab atau basah. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan air yang cukup tinggi sehingga tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Lingkungan yang lembab juga menjadi habitat yang cocok bagi serangga dan mikroorganisme. Di dalam ekosistem ini terjadi perputaran ekosistem di mana tumbuhan berperan sebagai produsen, kemudian serangga berperan sebagai konsumen dan mikroorganisme sebagai pengurai. Eh, hasil hasil penguraian ini kembali menjadi unsur hara untuk tanah yang sehingga membuat tanahnya menjadi subur sehingga siklusnya terus berlangsung secara alami. Kemudian untuk ekosistem buatan berbeda dengan ekosistem alami. Pada ekosistem buatan seperti pesawahan, saya menemukan rumput liar, pohon pisang dan tanaman padi. Kondisi tanah di area ini cenderung basah dan berlumpur karena adanya sistem irigasi yang memang dibuat khusus untuk pertumbuhan padi. Di ekosistem ini juga terjadi perputaran ekosistem di mana tanaman berperan sebagai produsen, organisme sebagai konsumen, dan
mikroorganisme sebagai pengurai. Namun, eh, ekosistem ini sangat bergantung pada campur tangan manusia seperti pengairan, pemupukan, dan pengendalian hama, sehingga sifatnya lebih terarah dan tidak sekompleks ekosistem alami yang di mana lebih beragam tumbuhan dan mikroorganismenya. Adapun untuk kesimpulan, sebagai penutup dapat dilihat bahwa ekosistem alami memiliki keanekaragaman yang lebih tinggi dan interaksi yang lebih kompleks, sedangkan ekosistem buatan lebih sederhana dan bergantung pada pengelolaan manusia. Namun keduanya lebih memiliki hubungan antara komponen biotik dan abiotik yang berperan penting dalam untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Sekian hasil pengamatan dan praktikum dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.